Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Lutfi Saldani dari Prodi Perbankan Syariah. Ingin melaksanakan UTS Matematika Ekonomi dengan menjelaskan tentang materi. Di sini materinya adalah fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear ini memiliki empat materi, yaitu materi yang pertama adalah fungsi utilitas, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga kurva transformasi produk, yang keempat model distribusi pendapatan Pareto. Di sini fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas, kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh, kemudian mencapai puncaknya titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Fungsi utilitas total juga merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas atau disebut total utility U dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal atau disebut juga marginal utility atau disingkat MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan dari satu unit barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas itu utilitas total yang berumus U sama dengan F tutup buka kurung Q. Utilitas marginal itu ada MU sama dengan delta U per delta Q. Nah, situ sudah tertera dengan grafiknya. Grafiknya itu menjelaskan utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginal 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. Kemudian ada fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total atau disebut juga total product, singkatan dari P, yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan, input faktor produksi yang digunakan. Dalam konsep produksi juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Yang pertama itu ada produk rata-rata atau average product, disingkat menjadi AP, ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau disebut juga marginal product yang disingkat menjadi MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Kemudian persamaan produksi Q itu output. Jadi Q sama dengan F tutup kurung K LRT. Kemudian input faktor produksi, jadi Q-nya itu output dan K-nya itu adalah modal, L-nya itu tenaga kerja, R-nya itu kekayaan alam, dan T-nya itu teknologi. Jadi P-nya itu F-nya itu Q. Bukan. Jadi lanjut. Kemudian fungsi produk satu faktor.
Jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan F / X. Produk total itu ada rumusnya, yaitu P sama dengan F / X. Kemudian produk rata-rata AP sama dengan P per X. Produk marginal MP sama dengan delta P per delta X. Kemudian kurva fungsi produksi. Kurva fungsi produksi secara grafik adalah kurva produk total P mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk MP sama dengan 0. Sedangkan MP mencapai puncaknya tepat pada posisi titik belok kurva P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. Jadi itu adalah titik belok atau inflection point. Kemudian kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk atau disebut juga product transformation curve ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi atau disebut product possibility curve. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola maupun potongan parabola. Pada gambar di atas, X dan Y masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Nanti ada gambarnya juga. Gambarnya sudah tertera ya. Karena kurva transformasi produk mencerminkan pilihan kombinasi produk, maka penambahan jumlah produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lainnya. Patut dicatat, kurva transformasi produk dapat pula berupa garis lurus berlereng negatif. Oke, kemudian ada model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu. Pada umumnya berkisar 1,5 kecuali ditentukan lain nilai B sama dengan 1,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentan 0 lebih kecil daripada N atau lebih kecil juga daripada A, dan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari pendapatan maksimum dalam populasi. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat (US dollar). Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu ke dalam satuan US dollar. Nah, di sini ada grafik dari kurva distribusi pendapatan Pareto. Jumlah penduduk berpendapat melebihi X itu adalah N. N itu adalah bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X. Nah, kemudian ada A. A itu adalah populasi total, dan X-nya itu adalah batas berpendapatan tertentu, dan B-nya ada parameter populasi. Oke, mungkin cukup ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.